Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yang memimpin hari ini adalah Monik. Ayo Monik, Ya, pimpin Bu. teman-temannya. Mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Monik. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau ngecek daftar hadir dulu ya. Terima kasih, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang adalah pertemuan kita di pekan kedua, tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat tentang manusia dan lingkungan. Oke, Ibu mau tanya, nih gambar yang di pojok kiri atas, gambar apa sih? Gambar pulau, Bu. Bu. Gambar pulau. Kita harus mengenal pulau-pulau di Indonesia. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Sampai Merauke berjajar Oke, terima kasih semuanya. Pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang sila. Kita lanjutkan ya. Nih, Ibu punya 2 gambar. Ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Coba apa sih bedanya gambar pertama dan kedua? Kalau gambar pertama itu kayaknya ciptaan Allah, Ibu, apa adanya itu. Kalau gambar kedua? Yang gambar kedua itu sudah ada waduk, di tengahnya sudah ada bangunan atau apa irigasi air, itu artinya sudah ada campur tangan manusia, Ibu. Kan itu ada 2, ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Bagi dalam 2 wilayah. Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan. Kita tolong ke Sugiyarti nih untuk bacain. Baik, Bu. Kondisi geografis Indonesia adalah kepulauan dengan perbedaan ras, bahasa, agama, budaya, adat istiadat yang sangat banyak ragam. Namun dapat dipersatukan dalam satu bahasa Indonesia dan saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Hal ini sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Iya, walau dengan keadaan geografis Indonesia yang diapit 2 benua, 2 samudra, itu menyebabkan banyak perbedaan. Tapi kita nggak boleh saling bermusuhan. Karena ini harus sesuai dengan Pancasila, sila ke-3 yang bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Excellent. Coba kita baca bareng-bareng. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengelolaan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kata kunci. Terima kasih, Doro. Ya, sama-sama Ibu. Ayat ketuhanan yang Maha Esa, kata kuncinya adalah ibadah. Kalau tentang ibadah berarti nilai-nilai penerapannya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong orang. Yang ketiga, menghargai keragaman. Yang keempat, musyawarah. Kalau tentang musyawarah berarti silanya sila keempat.
Yang sila kelima, bersikap adil. Sampai sini paham? Paham, Bu. Amati gambar berikut. Ada sikap yang mencerminkan nilai Pancasila, ada yang sikap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Triyuni, nomor 1. Itu sikapnya sesuai atau tidak sesuai? Sesuai, Bu. Sesuai, ngapain sih yang nomor 1? Memberi uang kepada fakir. Ya, sedekah. Selanjutnya adalah kita tentang langkah-langkah mengidentifikasi teks ide pokok dari teks lisan. Kalau yang di subtema 1, kalian belajarnya tentang teks tertulis, sekarang teks lisan. Caranya mengidentifikasi yang pertama harus didengarkan dengan seksama, jadi benar-benar harus didengarkan karena ini teks lisan. Yang kedua, mencatat hal yang dibicarakan. Ketiga, menentukan topik. Dan keempat, menentukan ide pokok pada kalimat utama. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan kalian. Tadi udah Ibu jelaskan tentang Pancasila, penerapannya, sudah dijelaskan tentang kenampakan alam dan buatan. Sekarang kalian menyimak yang Ibu berikan. Terus kalian buka lagi LKPD yang kemarin udah Ibu share di Google Classroom. LKPD-nya untuk mengisi video. Ini untuk LKPD-nya. Ini Google Classroom kalian buka. Di situ ada LKPD. Bagian pertama. Bagian pertama tentang petunjuk pengisian. Kalian tulis nama kalian, nama lengkap, kelas sama tanggal hari ini. Terus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya, informasi pentingnya nanti dijelaskan di video, misalnya flora khas Asia, kalian tulis contohnya. Ini juga dan seterusnya. WIP itu apa nanti ada dijelaskan di video, kalian tulis nama kotaknya. Ini nama kotaknya apa aja. Kalau ini fauna itu binatang. Binatang berarti kalian tulis contoh binatangnya. Paham ya? Paham sampai bahasa Indonesia? Paham, Bu. Oke, lanjut ke PPKN. Kalau ke PPKN ini kalian tinggal mengurutkan tadi dengan kata yang Ibu kasih, kalian tarik garis. Ini sikap-sikapnya mana yang sesuai dengan lambang Pancasilanya. Bagian ketiga, membuat peta. Membuat peta, jadi kalian buatlah peta salah satu pulau besar. Tadi kan ada 5 pulau besar Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Papua. Pilih satu aja. Dan tulis deskripsinya di sana. Kenampakan alamnya ada apa aja di sana. Kenampakan buatannya ada apa aja. Floranya apa yang khas, faunanya apa. Dan termasuk ke wilayah Indonesia bagian mana. Oke ya. Kalau yang coklat ini, di halaman terakhir ini kalian mengumpulkannya nggak harus hari ini. Mengumpulkannya Ibu kasih waktu 1 pekan. Karena ini kalian harus butuh melihat buku, boleh ngelihat internet, boleh ngelihat tanya sama tetangga, sama orang tua, boleh. Oke ya. Lanjut. Oke, sebelum kita simak video, kita konsentrasi dulu. Ketika Ibu bilang konsentrasi, kalian bilang siap, konsentrasi, dimulai. Hap, bisa? Bisa? Bisa, Bu. Guru. Oke, Bisa, Bu. konsentrasi. Siap konsentrasi. Excellent. Tidak ada. Oke, Ibu jelasin. Flora dan fauna di Indonesia itu beragam. Yang pertama, corak Asia. Corak Asia itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan tumbuhannya bercorak Asia. Lanjut, kalian sekarang waktunya adalah mengisi LKPD-nya ya. Setelah mengisi, Ibu mau tanya ke Hayati. Ibu mau tanya ke Jakarta, pembagian wilayah waktunya itu termasuk WIB, WITA, apa WIT? IB, Ibu. Iya, setelah kalian mengisi LKPD, nanti jangan lupa
kalian fotoin hasil EKPD kalian, kirim ke Google Classroom. Dan mengisi juga quizzes. Quizzes diisinya dengan nama lengkap. Pertanyaan? Tidak ada, Ada Bu. pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan saja pertemuan kali ini, alhamdulillah. Kita sudah membahas tentang apa tadi? Bahasa Indonesia. Ibu tutup dulu karena ada suaranya. Ada bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada IPS. Oke, kita tutupkan pertemuan kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma Abdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Setia. Saya hitung ini waktunya cukup ya. Cuman setelah tadi saya lihat, perhatikan, dan saya lihat RPP-nya, saya sandingkan gitu ya. Saya sandingkan dengan kegiatan pembelajaran Ibu Tia. Sudah runtut ya, ngegeletak di pikiran saya. Di pendahuluan Ibu ya, maaf. Di pendahuluan Ibu jangan terlalu lama berkutat di pendahuluan ya, supaya kegiatan inti tersampaikan gitu. Oke, Ibu Setiawati. Di sini sudah saya cek ya untuk di Google Drive-nya, dan Ibu mengambil di pertemuan ke-10 ya, artinya RPP kedua. Saya sudah cek juga untuk RPP-nya di sini menggunakan model pembelajaran PBL. Betul? Ya betul, Bu. Ya. Coba dari kegiatan tadi yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya, atau pelaksanaan peer teaching, mana yang menunjukkan bahwa Ibu sudah melaksanakan model pembelajaran problem based learning? Iya, jadi di dalam RPP-nya itu ada 5 tahapan. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, terus membimbing penyelidikan. Lanjut, yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Begitu ya kalau untuk penyusunan dievaluasi. Oke. Ibu sudah membuktikan untuk evaluasi sudah berbasis HOTS ya. Ada 4 ya, saya lihat juga ya KPD-nya ya. Sebentar. Iya, Bu. Enggak, yang pertama itu cuma halaman cover, Bu. Oh, yang pertama halaman cover, yang kedua itu pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Ketiga silakan. PPKN. Oke. Keempat IPS, Bu. IPS. Dan ini kemudian nanti jawaban siswanya Jawaban seperti apa? di foto, dikirim ke Google Classroom, Bu. Oke, artinya memang LKPD-nya juga sudah sesuai berbasis teknologi ya, atau TPACK. Oke, boleh silakan ditutup Ibu Setia.